Shalom semuanya, Miss berharap kalian masih tetap semangat ya, anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini di semester 2, Miss mengajak kita semua berdoa ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang melindungi dan menjagai kami di sepanjang malam hingga hari ini. Terima kasih buat semua kasih karunia-Mu Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu telah siap untuk mempelajari pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semua materi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang perhatikan, kita lanjut materi di semester 2. Perhatikan halaman yang pertama. Sebelumnya yang kemarin selama 1 minggu ini kan kita sudah mengulang kembali materi semester 1, dan Miss percaya bahwa kalian semua bisa menjawab semua soal dengan baik pada waktu ujiannya. Oke, perhatikan halaman 1, di situ tentang kata-kata baru. Nah, kata yang pertama itu adalah ayat referensi. Nama kitab disertai pasal dan ayatnya dalam Alkitab. Kalau anak-anak baca Alkitab, pasti kalian perhatikan di paling bawah Alkitab itu ada ayat-ayat referensi. Coba perhatikan di paling bawah pasalnya, terus sudah kalian baca di tulisan paling bawah itu namanya ayat-ayat referensi. Ayat referensi itu ditulis supaya misalnya contoh kita baca di Matius 6 ayat 33. Sesudah kita baca itu, ayat itu ada kaitannya dengan ayat yang lain, maka akan ditulis di bagian paling bawah. Oke, bagian paling bawah dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca. Nah, perhatikan lagi selanjutnya ada kata doktrin. Doktrin itu apa yang diajarkan. Contoh, kalau kalian dengar kata, oh doktrin di gereja ini diajarkan supaya baptis Islam. Tapi doktrin di gereja ini disuruh supaya kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, saat teduh setiap hari. Nah, doktrin di sekolah kita adalah sebelum belajar kita harus saat teduh di pagi hari. Terus perhatikan kata selanjutnya adalah kata gulungan. Kertas yang digulung untuk menulis ayat di zaman dulu. Kalian kalau baca Alkitab, kalian dengar Yesaya membuka gulungan kitab. Nah, itu ada kalau kalian baca. Waktu Tuhan Yesus berbicara di bait suci, Tuhan Yesus membuka gulungan kitab Yesaya. Jadi Alkitab pada zaman dulu itu, zaman Yesus tidak berbentuk buku seperti ini, tapi bentuk gulungan. Gulungan itu satu kertas digulung. Kalian kan sering gulung-gulung kertas kan? Jadi itu namanya gulungan. Nah, perhatikan lagi ada kata inspirasi, sesuatu yang datang dari Tuhan. Mungkin contoh, kalian pas pagi hari duduk diam, terus kalian tenangkan diri, tiba-tiba ada suara di dalam hati bilang, mulai hari ini harus jadi anak yang taat. Mulai hari ini harus jadi anak yang baik. Itu kata inspirasi dari Tuhan. Untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Perhatikan lagi kata instruksi. Instruksi atau perintah untuk mengajarimu. Biasanya miss-miss yang mengajar di kelas, contoh diantaranya ada yang mengatakan, perhatikan instruksi mengerjakan tugas. Perhatikan perintahnya untuk bagaimana kalian mengerjakan tugasnya untuk bisa dapat nilai yang baik. Harus ikuti instruksi atau perintah guru. Seperti itu. Terus kita lihat lagi kata kebenaran. Sesuatu yang benar tidak dapat dibantah. Semua yang dikatakan Alkitab itu adalah benar adanya. Jadi siapapun orang tidak bisa membantah Alkitab. Oke. Kita perhatikan lagi kata keselamatan. Untuk diselamatkan. Ini keseringan kita dengar pada waktu berbicara tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Oke, kita lihat lagi kata menghafal, mempelajari dengan segenap hati. Misalnya kata menghafal itu di dalam kelas Miss sering ingatkan kalian untuk menghafal ayat. Contoh,
Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang bisa hafal? Mis sering bertanya seperti itu. Jadi menghafal itu adalah mempelajari dengan segenap hati. Waktu kita baca sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu kita bisa akan menghafalnya. Seperti tadi yang disampaikan Yohanes 3 ayat 16 itu. Kita lihat lagi kata menguntungkan baik dan membantu. Menguntungkan itu baik dan membantu. Jadi itu kata yang sering digunakan. Contohnya di kelas pasti kalian sering minta bantuan dari teman. Terus kita perhatikan lagi kata nabi, orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau sekarang ini di kehidupan kita sekarang itu sering yang terjadi adalah pendeta menyampaikan firman Tuhan atau mengatakan kebenaran kalau di gereja. Tapi selain dari itu pasti di rumah juga orang tua sering mengatakan firman Tuhan. Contoh saat teduh pagi kita sama-sama berdoa sama orang tua, biasanya bapak yang memimpin. Itu juga kalau di rumah bapak menyampaikan firman Tuhan disebut apa? Nabi juga. Oke, perhatikan kata perbaikan, merubah sesuatu menjadi yang benar. Jadi contoh tadi Miss sudah sampaikan, mungkin dulu kita sering pukul adik, tapi sesudah kita tahu bahwa pukul adik itu salah, kita perbaiki. Dulu kalau mama minta tolong, kita tidak mau, kita membantah. Tapi sudah kita tahu bahwa itu salah, kita memperbaikinya, kita jadi anak yang taat dan mau menolong orang tua. Kata teguran itu memberitahu jika kita salah. Contohnya, kamu jangan seperti ini, Maria, jangan lari-lari. Atau contoh teguran itu misalnya kita pukul teman, terus guru-guru sering tegur, nggak boleh pukul teman itu salah. Oke, jadi dari setiap apa yang sudah Miss sampaikan, apabila kalian tidak memahami, silahkan telepon Miss atau chat Miss. Di situ kata-kata baru yang tadi Miss sudah sampaikan. Nah, dari kata-kata baru ini Miss minta kalian untuk membuat 5 kalimat dari kata-kata yang ada. Oke, jadi pelajaran kita hari ini hanya tentang kata-kata baru. Oke, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Miss minta kita sama-sama berdoa Bapa kami ya. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.